Hai semuanya. Baik, kita akan melanjutkan kelas materi kalkulus selanjutnya mengenai anti turunan ya. Nah, dalam matematika banyak sekali operasi balikan ya seperti penjumlahan dengan pengurangan, kemudian perpangkatan dengan penarikan akar, ada perkalian dan pembagian. Nah, begitupun dalam turunan ada kebalikannya ya. Operasi balikan yaitu anti turunan yang biasa disebut dengan integral ya. Baik, eh, kita akan berangkat dari definisi dulu ya. Nah, kita sebut F. F besar suatu antiturunan dari F kecil ya. Ini adalah notasinya pada interval I. Nah, jika ini adalah operasi turunan ya, dx. Dalam operasi turunan itu macam-macam, bisa begini ya, atau bisa ddx seperti ini ya, atau bisa menggunakan aksen seperti ini, misalkan turunan dari f berarti seperti ini. Oke, jadi macam-macam untuk penulisannya. Nah, definisinya adalah kita sebut f besar suatu antiturunan dari f kecil pada suatu interval i jika turunan dari f besar sama dengan f kecil ya pada suatu interval i, yakni jika f aksen x, f besar ya kita turunkan, f aksen x sama dengan fx, f kecil untuk semua nilai x yang ada dalam interval tersebut. Oke, nah dari definisi ini kita akan munculkan teorema ya, yaitu teorema yang sering digunakan, yaitu teorema aturan pangkat ya. Jika R adalah sembarang bilangan sembarang bilangan rasional ya, yaitu bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Nah, kalau misalkan masih bingung, kalian bisa menonton kembali materi di kelas yang pertama, yaitu tentang sistem bilangan real. Nah, di sana dijelaskan mengenai bilangan rasional itu seperti apa. Nah, dengan bilangan rasional tersebut tidak sama dengan negatif 1 ya. Kenapa tidak boleh negatif 1? Karena di sini pembaginya akan menjadi 0 ya. Nah, ini adalah seperti ini teorema aturan pangkat. Jadi integral atau antiturunan dari x pangkat r, di mana r adalah suatu bilangan rasional, dx sama dengan x dipangkat. Nah, si pangkatnya ditambah 1 ya, R plus 1, kemudian dibagi pangkat ditambah 1 plus C. C adalah suatu konstanta ya. Nah, ini adalah operasi balikan dari turunan. Oke. Nah, sebelumnya ini kan operasi balikan nih. Ini integral atau balikan, diintegralkan atau diantiturunankan seperti ini. Coba kalau kita punya x pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Kita turunkan ya. Hasil turunannya adalah, ingat kalau turunan pangkat maju ke depan jadi koefisien, berarti R plus 1 X ya. Pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi R plus 1 kurangi 1 dibagi penyebutnya R plus 1. Nah, ini kan saling menghilangkan. Dan 1 kurangi 1 jadi 0, jadi tinggal X pangkat R. Betul, ternyata dibalikin lagi, kalau kita turunkan lagi maka akan seperti ini. Oke. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan C atau konstanta? Nah, misalkan saya memiliki X pangkat 3 ya. X pangkat 3 ya. Kalau kita turunkan ya, contoh kita misal turunkan menjadikan 3x pangkat 2 ya. Pangkatnya maju ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1 jadi 2. Kemudian kalau misal saya punya x pangkat 3 plus 1, kita turunkan. Ini kan konstanta ya, konstanta diturunkan menjadi 0. Sehingga kita punya 3x kuadrat juga. Nah, kalau saya misal x pangkat 3 plus 10 diturunkan, tetap 3x kuadrat juga. Nah, sehingga kalau kita memiliki 3x kuadrat ya di sini, oke, kita punya 3x kuadrat di sini, maka hasil integralnya bisa ya
hasil integralnya adalah bisa X plus 3 saja, atau bisa X plus 3 plus 1, atau bisa bisa X pangkat 3, atau bisa X pangkat 3 plus 1, atau bisa X pangkat 3 plus 10. Oke. Nah, sehingga yang dimaksud konstanta ini adalah macam-macam. Apakah itu 0 ya, ini kan plus 0 ya sebetulnya ya. 0 atau 1 atau 10 atau bahkan negatif. Oke. Jadi, inilah yang dimaksud dengan konstanta di sini. Nah, ini disebut dengan integral tak tentu ya. Kenapa disebut tak tentu ya? Karena masih memiliki suatu konstanta yang nilainya tak tentu. Tak bisa ditentukan. Oke. Nah, ini adalah untuk teorema yang pertama. Kemudian, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ada lagi namanya teorema tentang anti turunan dari sinus dan kosinus ya. Nah, kebanyakan untuk trigonometri biasanya sin dan cos dulu. Ya, untuk selanjutnya dibahas lebih dalam mengenai sekan, tangan kosekan dan kotangen. Ya, karena semua itu tangan kosekan, sekan maupun kotangen adalah pengembangan dari sin dan cos. Nah, untuk integrasi itu adalah negatif cos X plus C. Oke. Ya. Nah, sehingga otomatis di sini kalau integral sin X dx adalah min cos X plus C, maka turunan dari min cos X plus suatu konstanta apapun, maka turunannya akan jadi sin X ya, kebalikannya. Oke. Nah, baik, saya di sini menggunakan istilah integral atau anti turunan, itu sama saja. Kemudian untuk cos X dx diintegralkan akan menjadi sin X plus C ya. Oke. Oke ya, simple. Kemudian ada lagi teorema integral tak tentu ya untuk suatu operator yang linier. Oke. Nah, misalkan G dan F ada suatu fungsi ya memiliki antiturunan. Artinya dapat diintegralkan. Oke. Nah, integral tak tentu. Dan misalkan K adalah suatu konstanta, maka akan ada beberapa operasi yang berlaku. Misalkan saya memiliki integral K dikali suatu fungsi ya fx dx. Nah, ini integral di dalamnya K atau suatu konstanta dikalikan fungsi, maka sama saja dengan kita mengeluarkan konstantanya ya, atau konstanta dikali dengan hasil integral dari si fungsi tersebut. Oke. Seperti ini. Nah, lalu yang kedua, operasi penjumlahan. Oke, integral dari hasil penjumlahan fx plus gx ya. Hasil penjumlahannya ini jangan lupa kita tulis dx ya terhadap x, integralkannya. Maka ini sama saja dengan mengintegralkan satu-satu. Integralkan si fx-nya, kemudian kita bisa menjumlahkan dengan hasil integral si gx-nya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ada penjumlahan maka ada pengurangan juga ya. Maka integral dari fx dikurangi gx hasilnya ya. Hasil integral dari fx kurangi gx itu sama saja dengan kita mengintegralkan satu-satu. Integral fx dx dikurangi integral gx dx. Oke, ya. Nah, lanjut teorema selanjutnya yaitu generalisasi aturan pangkat, yaitu perumuman. Ya, kita dibuat umum dari aturan pangkat yang sebelumnya seperti ini ya. Sebelumnya seperti ini, integral. Oke, integral x pangkat r dx ya sama dengan x dibagi r plus 1 pangkat r plus 1 plus c. Nah, sekarang kita perumumkan ya. X-nya kita dibuat umum menjadi gx ya. X-nya kita buat umum menjadi gx ya. Intinya X ini adalah fleksibel, adalah sesuatu apapun. Ini adalah template ya. Template-nya ketika Y ya saya jadi Y semua.
Y pangkat R dy sama dengan Y pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C ya. Jadi ini adalah template-nya. Nah sekarang template ini kita coba aplikasikan ganti menjadi GX. Oke. Nah ketika kita ganti menjadi GX, maka integral ya GX ya pangkat R d GX. Ingat semua X ini kita ganti menjadi GX ya. dGX, oke. Nah ini oke, selanjutnya ingat ini adalah apa? Ini adalah kita mesti turunan ya. Turunan pakai aturan rantai ya. Sebelumnya di video saya sebelumnya ada pembahasan mengenai aturan rantai, jadi yang luarnya kita turunkan, kemudian yang dalamnya kita turunkan, sehingga nantinya akan dapatkan integral GX pangkat R. Nah turunan dari GX kan G aksen ya, G aksen X. Nah jangan lupa turunkan juga bagian dalamnya yakni X-nya ya, DX ya, seperti ini. Nah, sama dengan seperti ini template-nya, X-nya kita tinggal ganti dengan GX. Berarti kita punya GX, ini akan sama dengan GX pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1 tambah C. Oke? Ya, sehingga kalau kita tuliskan hasil teoremanya ya, misalkan G suatu fungsi yang dapat didiferensiasi atau dapat diturunkan, dan R suatu bilangan rasional untuk tidak sama dengan negatif 1, maka akan berlaku integral ya GX pangkat R G aksen X dx ya sama dengan GX pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus suatu konstanta. Nah ya, jadi asal muasalnya dari sini. Ini adalah template-nya, kemudian kita kembangkan sedemikian sehingga kita dapat bentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, contoh ya. Saya kasih contoh, misalkan contoh ya. Contohnya adalah X pangkat 6 ya. Integral X pangkat 6 dikalikan 3X kuadrat dx. Ya, ini saya contoh ya, contoh seperti ini kan, ini saya buat persis sama dengan ini dulu contohnya. Berarti kan ini kan X pangkat 3 ya, pangkatkan 2, kemudian 3X kuadrat dx ya. Ini adalah contohnya ya. Contohnya kita misalkan ini adalah jangan memisahkan ini kan template-nya, coba kita samakan GX kuadrat. Ini adalah GX-nya adalah, kita misalnya GX-nya adalah X pangkat 3 ya. X pangkat 3, kemudian R-nya itu adalah 2 ya. Sehingga G aksen X dx atau turunan dari GX ya, kita turunkan menjadi 3X kuadrat ya, dx. Oke. Jadi seperti ini. Ini jadi ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kan ini kita punya ini G aksen X-nya adalah 3X kuadrat dx. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh supaya bisa membayangkan, artinya adalah GX adalah suatu fungsi sembarang fungsi seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu tinggal satu lagi untuk teoremanya, jadi ada integral. Nah, ini satu. Nah, ini yang kedua. Nah, integral suatu konstanta dikalikan X pangkat R ya dx ya. Nah, ini tentu akan sama dengan konstanta dikalikan X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus suatu konstanta. Nah, ini sebetulnya sama saja dengan bentuk yang ini, maaf. Nah, bentuk yang ini ya sama saja dengan bentuk ini, karena dikalikan suatu konstanta. Dalam hal ini si K-nya itu adalah sama dengan A ya. Oke. Baik, sekian untuk materi anti turunan. Sampai jumpa di materi selanjutnya.